Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, mengantisipasi lonjakan pemudik Lebaran, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memastikan telah menyiapkan berbagai strategi. Nah, berbagai upaya yang dilakukan Kementerian Perhubungan diantaranya pembatasan angkutan logistik dan rekayasa lalu lintas. Menghadapi lonjakan pemudik Lebaran 2024, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menyiapkan berbagai strategi, mulai dari pembatasan angkutan logistik hingga rekayasa lalu lintas. Salah satu upaya untuk mengurai kepadatan di puncak arus mudik dan arus balik Lebaran, pemerintah menyatakan akan menerapkan metode pembatasan dan rekayasa lalu lintas. Yang kedua, pembatasan selanjutnya adalah rekayasa lalu lintas. Rekayasanya ini akan ada 3 skema, Mbak. Ada kontraflow, one way, dan ganjil genap. Nah, memang sudah diumumkan juga tanggal-tanggalnya. Umumnya memang mulai tanggal 5. Tetapi sekali lagi, seperti juga yang sudah disampaikan oleh Korlantas, ini sifatnya adalah situasional. Akan sangat tergantung dari kondisi jalan. Kita belajar dari pengalaman Nataru kemarin, sama juga kita buat jadwal. Seminggu kira-kira. Tapi ketika dimulai di hari H ada jadwal ganjil genap dan kontraflow, kita melihat ternyata suasana lalu lintasnya masih kondusif, masih lega. Jadi Kementerian Perhubungan menyatakan berbagai strategi dan persiapan tersebut dilakukan agar pelaksanaan mudik Lebaran 2024 berjalan dengan aman dan lancar. Dengan persiapan yang matang, pemerintah berharap mudik tahun ini akan berjalan lancar dan nyaman bagi semua pemudik. Pemerintah menegaskan keselamatan tetap menjadi prioritas dan kerjasama antar pemangku kepentingan disebut menjadi kunci keberhasilan antisipasi kepadatan mudik tahun ini. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Jelang periode mudik Lebaran, Kementerian Perhubungan telah mengumumkan pembatasan operasional kendaraan barang, khususnya yang bersumbu 3 atau lebih mulai 5 hingga 16 April 2024. Dan pemirsa, selain pembatasan kendaraan barang, Kementerian Perhubungan juga menyatakan akan menerapkan rekayasa lalu lintas. 3 skema rekayasa lalu lintas yang telah disiapkan adalah kontraflow, one way, dan juga ganjil genap. Kementerian Perhubungan memastikan penerapan skema rekayasa lalu lintas tersebut akan didasarkan pada kondisi lalu lintas aktual selama periode mudik Lebaran atau dengan kata lain diterapkan secara situasional. Sementara itu, selain Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR bersama seluruh stakeholder juga terus berupaya mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran tahun 2024, salah satunya pemirsa dengan mengoperasikan jalan tol fungsional. Adapun pemirsa, penggunaan jalan tol fungsional oleh pemudik tidak dikenakan tarif alias gratis, baik saat memasuki dan keluar dari jalan tol tersebut. Dan terkait hal ini, Badan Pengatur Jalan Tol memastikan ada 7 ruas jalan tol yang berpotensi untuk difungsionalkan pada saat arus mudik dan juga balik Lebaran nanti. Di antaranya pemirsa 3 ruas tol fungsional di Pulau Jawa dan 4 ruas tol fungsional di Pulau Sumatera. Selanjutnya pemirsa, masih terkait dengan musim mudik Lebaran di mana Angkasa Pura II juga telah melakukan antisipasi adanya lonjakan pemudik Lebaran. Nah, pemirsa, kira-kira seperti apa langkah-langkah yang telah dilakukan? Berikut kita simak informasinya. Angkasa Pura II selaku pengelola utama Bandara Internasional Soekarno-Hatta melakukan sejumlah langkah antisipasi lonjakan penumpang pada musim mudik Lebaran 2024. Eksekutif General Manager KCU, Bandara Soekarno-Hatta Dwi Ananda Wicaksana mengatakan bahwa sejumlah langkah dan persiapan dilakukan sebagai antisipasi lonjakan dari 2 juta penumpang yang akan memadati bandara terbesar di Indonesia itu. Sejak beberapa pekan lalu, pihaknya sudah mempersiapkan fasilitas dan SDM untuk memberikan pelayanan kepada para calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu, beberapa operasional dan fasilitas bandara dilakukan pengujian seperti rem cek hingga menguji tes pemadaman listrik. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan terhadap penumpang tetap aman dan nyaman selama pelaksanaan masa mudik Lebaran. Adapun masa angkutan Lebaran akan berlangsung selama 10 hingga 11 hari, mulai tanggal 3 hingga 13 April dengan puncak arus mudik Lebaran di Bandara Soekarno-Hatta diprediksi akan terjadi pada Jumat tanggal 5 April 2024. Sementara itu, angka pergerakan penumpang pada periode tersebut diproyeksikan akan tembus 188.700 orang dengan 1.200 penerbangan dalam satu hari. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.
Pemirsa, Angkasa Pura II memperkirakan puncak arus mudik Lebaran di Bandara Soekarno-Hatta akan terjadi pada Sabtu 6 April atau H-4 Lebaran. Jumlah penumpang pada hari itu diperkirakan bisa mencapai 188.795 penumpang dengan jumlah penerbangan sebanyak 212 penerbangan. Adapun pemirsa, untuk arus balik Lebaran diperkirakan terjadi pada 15 April 2024 atau H+4 Lebaran dengan jumlah penumpang mencapai 192.000. Sementara itu terkait operasional angkutan Lebaran, maskapai BUMN Garuda Indonesia dan anak usahanya yakni Citylink akan menyiapkan total sekitar 102 pesawat dengan 1,4 juta kursi. Selain mempersiapkan armada pesawat, Garuda Indonesia juga memastikan bahwa semua kru maskapai yang bertugas dalam keadaan fit untuk penerbangan. Manajemen Garuda Indonesia memprediksi akan ada peningkatan signifikan jumlah penumpang transportasi udara. Di Garuda Indonesia dan Citylink sendiri diproyeksikan kenaikan jumlah penumpang saat puncak mudik Lebaran 2024 mencapai 18% jika dibanding dengan periode Lebaran sebelumnya. Ya pemirsa, dari angkutan udara kita akan beralih ke angkutan darat khususnya kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH yang juga diprediksi akan mencatatkan kenaikan jumlah penumpang ke periode mudik Lebaran. Dan berikut kita simak informasi selengkapnya. Kementerian Perhubungan telah meminta penambahan kereta api pengumpan atau KA feeder kereta cepat WUSH selama periode Lebaran 2024. Untuk itu Kemenhub telah mengirimkan surat kepada PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC selaku operator WUSH dan PT Kereta Api Indonesia Persero selaku operator KA feeder WUSH. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Rizal Wasal mengatakan, selama ini kurangnya armada KA feeder kerap menjadi permasalahan. Oleh karena itu, demi kelancaran pelayanan selama periode Lebaran 2024, Kemenhub meminta agar armada KA feeder yang dioperasikan dapat ditambah untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub menjelaskan secara total satu rangkaian WUSH dapat menampung sekitar 611 penumpang, sedangkan kapasitas satu rangkaian KA feeder hanya setengahnya, yakni 300 penumpang. Dengan demikian dibutuhkan 2 trainset KA feeder untuk mengangkut penumpang yang diangkut satu trainset WUSH agar penumpang WUSH tidak perlu berebut atau berdesakan naik KA feeder. Alhasil dengan adanya penambahan pengoperasian KA feeder maka diharapkan jarak waktu kedatangan antar kereta atau headway KA feeder menjadi lebih cepat, terutama di tengah ramainya musim mudik Lebaran. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC berencana untuk menambah perjalanan kereta cepat WUSH dan juga kereta api feeder selama periode angkutan Lebaran 2024. Manajemen KCIC mengatakan bahwa penambahan frekuensi perjalanan WUSH dan kereta api feeder untuk melayani penumpang saat periode Lebaran 2024 yang diperkirakan akan meningkat. Nah pemirsa, meski telah menyatakan akan menambah perjalanan, namun pihak KCIC belum dapat memastikan berapa banyak penambahan frekuensi perjalanan baik kereta cepat WUSH maupun kereta api feeder saat Lebaran nanti. Dan untuk penambahan kereta api feeder, KCIC juga masih mengkoordinasikan hal ini dengan KAI selaku operator kereta api feeder WUSH. Dan sementara itu pemirsa, di selain manajer Humas Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 2 Bandung mengatakan bahwa pihaknya siap jika KCIC meminta penambahan kereta api feeder, di mana saat ini Kereta Api Indonesia memiliki 5 rangkaian kereta rel diesel elektrik yang dapat digunakan jika diperlukan untuk penambahan kereta api feeder. Adapun setiap harinya KCIC melayani 48 perjalanan kereta cepat WUSH, sedangkan perjalanan kereta api feeder saat ini sebanyak 44 perjalanan per hari. Dan pemirsa, demikianlah persiapan dari sejumlah elemen khususnya pemerintah ya agar perjalanan mudik di tahun ini bisa berjalan lancar baik udara maupun juga darat pemirsa ya. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dan kami kembali dengan informasi lainnya usai jeda.